Selamat berjumpa kembali di Ngulik Alkitab, sahabat. Sebuah program yang menjadi sarana bagi kita untuk belajar dan mendalami kitab suci yang ditulis ribuan tahun lampau dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari di masa kini. Saya Pendeta Mustika Hulu. Episode ini kita mengulik Lukas 2 ayat 8-20 dan tema kita memelihara semangat kebersamaan dan solidaritas. Narasumber kita untuk episode ini adalah Bapak Pendeta Arianus Larosa. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik, Pendeta Mustika. Baik, terima kasih lagi Bapak sudah bersedia menjadi narasumber di Ngulik Alkitab ini. Sama-sama. Sahabat, Bapak Pendeta Arianus Larosa adalah Direktur Yayasan Komunikasi Bersama YKB. Sebagaimana biasa, tentu saja Ngulik Alkitab kita awali dengan doa dipimpin Bapak Pendeta Arianus. Silakan Pak. Mari sahabat kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas setiap kesempatan belajar dari kitab suci yang Kau sediakan bagi kami, dan kini kami ingin belajar Injil Lukas. Tolong supaya percakapan kami di studio boleh jadi berkat bagi seluruh para sahabat YKB dan juga bagi kami yang ada di studio. Pakai seluruh peralatan yang ada di sini sebagai dalam tangan Tuhan, dan juga kru YKB boleh bekerja dengan baik, sehingga dengan demikian siaran ini boleh ditangkap dengan baik oleh setiap sahabat YKB yang mengikuti Ngulik Alkitab ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu di depan kami dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya akan membacakan teks kita Lukas pasal 2 ayat 8-20. Silakan para sahabat menyimak atau memperhatikan juga Alkitab yang barangkali saat ini ada di tangan para sahabat. Lukas pasal 2 ayat 8-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Itulah teks yang akan kita ulik pada episode ini. Nah, sebagaimana biasa kita bersama Pak Arianus itu akan diajak untuk melihat ayat per ayat ya ketika mengulik. Nah, sekarang saya mulai membuka mengulik episode ini dengan membacakan terlebih dahulu ayat 8 sebelum menanyakan apa hasil ulikan Pak Arianus atas hal ini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah, Pak, gembala itu kan kita udah akrab sekali dengan kata gembala. Setidaknya dari Alkitab kita ada dua tokoh besar dan sangat berpengaruh. Ada Musa dan Israel dikenal sebagai gembala. Yeah. Kata Tuhan Yesus sendiri bahkan menyebut diri adalah gembala yang baik begitu. Nah, saya kira ini para sahabat juga pasti sangat familiar dengan satu Mazmur yang bicara tentang gembala, Mazmur 23. Yeah. Nah, pertanyaan saya membuka ngulik kita, Pak. Apakah gembala dalam Lukas 2 yang kita ulik kali ini memaksudkan sosok yang sama seperti yang sudah biasa kita kenal? Ya, terima kasih Pendeta Mustika. Jadi, gembala memang sosok yang sangat populer ya di kalangan umat Kristiani. Gembala adalah gambaran ideal tentang seorang pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang rela berkorban demi keselamatan umat yang ada dalam gembalaannya. Dan memang ada yang berusaha untuk menggambarkan, mendeskripsikan para gembala di padang yang ada di Lukas ini sama dengan gambaran umat Kristiani mengenai gembala sebagaimana tadi Pendeta Mustika sudah mendeskripsikan kepada kita. Untuk maksud itu misalnya ada orang atau ada yang menyatakan bahwa gembala-gembala di sekitar Bethlehem inilah
yang menyediakan domba-domba untuk persembahan korban dalam bait suci di Yerusalem. Jadi mau mengidealkan nih gembala-gembala ini. Namun gembala-gembala yang dimaksudkan dalam Injil Lukas ini berbeda sama sekali dengan gambaran umat Kristen tentang gembala itu sendiri. Bahkan, andaikan memang benar bahwa para gembala di sekitar Bethlehem itu yang menyediakan kurban, ya hewan kurban di bait suci, itu kan tidak menjadi jaminan bahwa mereka berbeda secara diametral dengan para gembala pada zaman ketika Tuhan Yesus lahir. Para gembala pada zaman ketika Tuhan Yesus lahir itu adalah gambaran atau representasi dari orang-orang pinggiran sebenarnya. Gembala adalah simbol orang-orang yang dipandang hina atau suka dihina. Orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang disepelekan. Gembala adalah orang-orang yang dianggap kasar, tak mengindahkan peraturan bermasyarakat, peraturan-peraturan keagamaan mereka abaikan. Bahkan para rabi Yahudi pun memandang rendah para gembala pada waktu itu. Mereka diduga kadang-kadang mungkin karena terpaksa ya, suka atau kadang-kadang menggembalakan domba mereka di ladang milik orang lain. Kalau di ladang mereka sendiri atau di sebuah di tempat rerumputan yang menjadi bagian mereka sudah tak terdapat lagi makanan yang cukup untuk bagi domba-domba mereka. Nah, karena itu para imam tak memperkenankan para gembala ini menjadi saksi di pengadilan. Sebab perkataan mereka dipandang tidak dapat dipercaya. Jadi, pemilihan para gembala sebagai penerima pertama dari evangelion, dari Injil tentang Natal, tentang kelahiran Yesus ini, hendak menyatakan paling tidak dua hal kepada kita. Pertama, Yesus datang untuk mereka yang dipinggirkan. Yesus datang untuk mereka yang tidak dipandang. Tuhan Yesus lahir dalam dunia ini untuk menyelamatkan mereka yang disingkirkan, mereka yang dihina, mereka yang dipandang hina. Kan ada yang dihina, ada yang dipandang hina. Kedua, Allah sangat mencintai segala sesuatu yang dipandang hina di mata dunia. Para gembala tadi sudah jelaskan. Nanti kalau kita lihat kisah kelahiran, palungan ternak yang tidak pantas menjadi tempat berbaring seorang juru selamat, seorang raja. Lalu bayi yang tak berdaya. Dan Tuhan atau Allah memberikan perhatian dan mencintai hal-hal yang dianggap hina oleh dunia ini. Dan inilah menurut saya keajaiban dari makna Natal itu. Ketika ada banyak orang atau lebih banyak orang yang lebih tertarik dan lebih suka pada hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang besar, hal-hal yang tampak hebat, Tuhan justru sangat mencintai yang biasa dipandang hina, yang dianggap sederhana oleh dunia ini. Jadi, kalau ada di antara kita, ya, di antara para sahabat YKB yang merasa takut, merasa hina atau kadang-kadang dihina, merasa kecil, merasa disisihkan, merasa diabaikan, ingatlah firman Tuhan ini pada hari ini bahwa Tuhan sangat peduli pada yang hina, yang kecil, yang disisihkan, yang diremehkan, yang diabaikan. Begitu pertama sekali. Baik, terima kasih untuk penjelasan baik mengenai gembala dan juga pesan yang terkandung di dalam pemilihan mereka sebagai penerima kabar baik pertama di padang sana. Baik, kita melanjutkan pada ayat 9 sampai 12. Saya baca dulu ayat 9 sampai 12. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dan terbaring di dalam palungan." Nah, dari ayat-ayat yang saya barusan baca ini kan Pak, kalimat pertama yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala ini adalah jangan takut. Kenapa sih Pak harus jangan takut? Mesti kan kabar baik itu yang positif dong Pak. Shalom bagimu, damai sejahtera bagimu, ada Tuhan begitu. Nah, kenapa jangan takut Pak? Apa maknanya ini? Nah, ini
menurut saya disebabkan karena memang ketakutan itu merupakan bagian dari kisah hidup manusia, kisah hidup kita. Ya, kisah hidup kita. Orang dari zaman dulu sampai sekarang masih akrab dengan yang namanya ketakutan itu. Pada zaman itu memang terjadi ketakutan yang mencengkam masyarakat. Masyarakat Yahudi pada saat itu memang sedang berada dalam cengkeraman kaum penjajah yang sewaktu-waktu dapat saja mengeluarkan perintah yang menghancurkan penduduk. Namanya penjajah. Ya, kita nggak tahu sih gimana kejam penjajah, tapi para orang tua kita, para opa-oma kita pernah merasakan kejamnya Belanda dan Jepang. Nah, lebih lagi karena masyarakat Yahudi pada waktu itu berada dalam kepemimpinan seorang yang bernama Herodes, yang terkenal sangat-sangat bengis. Ya, ia tidak segan-segan membunuh siapa saja tanpa alasan yang jelas. Bahkan ia tidak segan-segan membunuh orang-orang yang paling dekat dengannya. Kita tahu ia membunuh istrinya, Mariam. Ia membunuh ibunya, Alexandra. Istri, ibu. Anak-anaknya laki-laki, Antipater dan Alexander, Aristobulus. Ia juga bunuh hanya karena ia curiga bahwa istrinya, ibunya, anak-anaknya itu akan merebut kekuasaannya. Bayangkan betapa menakutkan kalau ia bisa berlaku sekejam itu kepada kepada ibu, istri, anak-anaknya. Tentu kepada orang lain ia bisa lebih kejam. Siapa yang tidak merasa takut hidup dalam kekuasaan pemimpin yang semacam ini? Tapi bukan hanya itu sebenarnya. Bukan hanya karena fakta sejarah ini. Ya, malaikat berseru, jangan takut. Melainkan karena ketakutan, saya ulangi, karena ketakutan itu memang sudah menjadi pergumulan yang eksistensial bagi manusia dari waktu ke waktu, dari segala abad dan tempat, dari zaman ke zaman. Ketakutan sudah menjadi pergumulan eksistensial manusia dari segala abad dan tempat, dari waktu ke waktu. Ya. Itu menarik, Pak. Ya. Apa maksudnya? Tapi bentar, Pak. Penjelasan Bapak nanti saja. Kita dengarkan dulu yang lewat berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Arianus Larosa. Kita sedang mengulik Lukas 2 ayat 8-20 dengan topik membangun semangat kebersamaan dan solidaritas. Kita ada di segmen kedua dan sementara kita mengulik ini, silakan para sahabat memberikan komentar di kolom yang tersedia. Kita lanjutkan. Di penghujung segmen pertama tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa ketakutan ini menjadi bagian pergumulan eksistensial manusia dari dalam segala abad dan tempat, dari waktu ke waktu begitu. Artinya kan sudah ya seumur manusia begitu. Nah, bagaimana sih ini maksudnya Pak supaya tidak ada salah pemahaman pada para pemirsa yang bersama kita sekarang? Silakan. Ya memang ketakutan itu memang telah menyertai manusia dari waktu ke waktu di berbagai tempat. Rasanya tidak ada
manusia atau tempat dimanapun yang manusia Bebas. imun terhadap ketakutan. Ya. Kita lihat ya. Begitu seorang manusia, seorang bayi lahir, ia menangis. Ada yang menjelaskan bahwa tangisan itu adalah karena tanda ketakutan, karena ia mengalami perubahan yang tiba-tiba dari aspek suhu udara. Ya. Dalam kandungan ibunya, ia merasa nyaman dengan suhu yang pas dengan kebutuhannya. Begitu ia lahir, kalau dia lahir di rumah sakit mewah, ia kedinginan karena AC, sangat dingin ruang bersalin itu. Saya pernah masuk 3 kali ke situ ketika menemani istri saya. Dan kalau ia lahir di tempat yang tidak mahal, ia kepanasan. Ya, apalagi kalau di Jakarta atau di daerah pantai. Jadi ada ketakutan. Ia bertumbuh. Sebelah ia punya adik. Ia mengalami ketakutan yang baru karena takut tersaingi. Dan itu dibantu oleh orang-orang lain karena ketika seorang bayi lahir, anak yang kedua lahir, pusat perhatian beralih. Dan itu menjadi ancaman bagi anak yang pertama itu. Ia merasa masih kecil, sudah merasa terancam. Ia beranjak besar sekolah SD, SMP. Apa ketakutan? Takut tidak naik kelas. Takut tidak lulus. Takut lulus tapi tidak mendapat perguruan tinggi yang baik. Udah lulus takut nggak dapat pekerjaan. Udah kerja takut nanti di PHK. Sudah dapat jabatan tinggi takut jabatannya diserobot orang. Sebenarnya berhasil sampai pensiun takut pensiun. Udah pensiun takut apa? Takut mati. Jadi manusia dari lahir sampai selesai selalu disertai oleh ketakutan-ketakutan. Tergantung bagaimana menghandle-nya. Atau kita ambil jalur lain. Misalnya soal sebelah planning berkeluarga. Orang kalau anak menjadi remaja takut nggak punya teman. Punya teman takut nggak punya pacar. Punya pacar takut putus. Ya. Kalau sudah terus sampai menikah takut selingkuh. Ya. Atau takut nggak punya anak. Ya. Nanti lama-lama apa? Takut apakah masih bisa saling mencintai sampai maut. Ada terus ketakutan. Dan kini dunia masih belum bebas dari ketakutan karena COVID-19. Karena belum tertangani dengan tuntas. Kita bersyukur dan lebih mereda. Juga oleh bayangan krisis ekonomi global di tahun 2023 yang sebenarnya sudah menerpa beberapa negara sekarang ini. Belum menghajar bertuh negara kita. Tapi woro-woro mengenai ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, dalam realitas yang semacam ini, Allah menyampaikan kabar yang sangat dahsyat. Jangan takut. Ya. Artinya, sejak sekarang, hai manusia yang takut tersaingi, yang takut tidak lulus, yang takut tidak dapat pekerjaan, yang takut bahaya COVID, yang takut akan krisis global, sejak saat ini kamu sekalian tidak perlu lagi dikuasai oleh ketakutan karena Yesus juru selamatmu akan menghapuskan ketakutan itu dengan kuasa, dengan power. Itu berarti dalam dan melalui peristiwa Natal itu Tuhan menyembuhkan manusia, penyakit manusia yang paling akut, yaitu ketakutan tadi itu. Dan yang Tuhan sembuhkan itu bukan hanya gejala-gejalanya, bukan hanya gejala dari ketakutan, melainkan sumber utama dari ketakutan. Biang kerok ketakutan yaitu apa? Dosa yang melilit manusia. Ini jelas dari nas yang mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat ini berarti yang menyelamatkan, yang menebus dari dosa. Menebus dari dosa yang adalah sumber segala ketakutan, sumber segala ketidaknyamanan. Inilah anugerah yang menurut saya terbesar yang pernah diterima oleh manusia dalam sejarah. Ya. Inilah anugerah yang menakjubkan, anugerah yang mengherankan. Bukan Allah heran, tapi Allah mengherankan. Ya, wonderful, menakjubkan. Selain soal seruan jangan takut ini, dari ulikan saya, ada 2 hal penting lainnya yang terdapat dalam ayat 9 sampai 12 ini. Yang pertama terdapat dalam ayat 10. Bisa tolong dibacakan kembali. Saya bacakan kembali Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, saya minta kita fokus pada kata terakhir dari ayat tadi, yaitu
Seluruh bangsa atau dunia. Ya, kata seluruh bangsa ini merupakan perluasan, ya, jangkauan keselamatan dibandingkan dengan nubuat keselamatan yang misalnya terdapat dalam Yesaya 62 ayat 11-12. Tolong dibacakanlah untuk kita. Kitab Yesaya 62 ayat 11-12 saya bacakan. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Nah, dalam Yesaya 62 ini, Pendeta Mestika dan para sahabat YKB, keselamatan itu bersifat eksklusif. Hanya diberikan kepada Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Sebutan Putri Sion, sebutan bangsa yang kudus, orang-orang tebusan Tuhan yang dicari, ini merujuk kepada Israel. Jadi, sekali lagi, dalam Yesaya 62 ini, keselamatan itu bersifat eksklusif, terkotak, hanya untuk Israel. Nah, dalam Lukas 2 ayat 10 tadi, keselamatan eksklusif ini diubah menjadi universal bagi seluruh bangsa. Dari bangsa hanya untuk satu bangsa menjadi seluruh bangsa. Itu berarti bahwa kelahiran Yesus menerobos cara pandang dan cara hidup yang eksklusif, yang terkotak-kotak, yang memisahkan, yang memecah belah. Bangsaku, bangsamu, kami, kalian, aku, engkau. Saling dipertentangkan. Nah, kelahiran Yesus meruntuhkan tembok-tembok pemisah itu. Pertama-tama antara manusia dengan Tuhan karena dosa manusia, dan kemudian meruntuhkan tembok antar manusia dengan sesamanya. Manusia yang terpisah dengan Allah atau dari Allah karena dosa, kini dipersatukan, kini diperdamaikan dengan lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Manusia yang saling terpisah, bahkan terpecah karena pola berpikir dan bersikap yang eksklusif, yang terkotak, yang memecah belah ini, dipersatukan kembali, didamaikan. Nah, pada hemat saya, berita Injil ini ya, dari penghilangan sekat-sekat ini menjadi sangat penting dalam dunia kita pada masa kini. Sebab, menurut saya, cara pandang yang, bahkan cara bersikap ya, yang eksklusif, keyakinan yang eksklusif ini, yang terkotak ini, yang memisahkan ini, bahkan yang terkadang memecah belah ini, tampaknya masih terlihat secara terang benderang pada masyarakat kita sekarang. Sampai sekarang. Hidup dikutupkan dan dipertentangkan secara diametral. Antara tadi bangsaku dengan bangsamu. Kami, kalian. Aku, engkau. Agama kami. Agama kalian. Suku kami. Ya. Suku kalian. Ya. Kami orang Nias, kalian orang apa? Ya. Ini saling cara berpikir semacam ini masih sangat mewarnai kehidupan masyarakat sampai sekarang. Pengkotakan masih terjadi di mana-mana. Dalam komunitas paling kecil di rumah, sampai komunitas yang terbesar, bangsa, bahkan dunia. Di rumah kita dikotakan oleh misalnya perbedaan selera menonton TV. Ada yang suka drakor, ada yang suka action, ada yang suka nonton bola. Dan kita dikotakan, kita tinggal di rumah tapi dipisahkan karena selera. Ketika kita berpergian bersama, acara kebersamaan keluarga, makan bersama, kita masih dikotakan oleh gadget. Kita udah duduk nih di meja di restoran, kan pesan makan aja udah lihat kan apa namanya barcode, cek, udah selesai, kita asik kembali dengan gadget kita. Jadi kita dikotakan, dipisahkan. Di rumah kita juga dikotakan, bahkan dipecah oleh kegagalan menyelami pandangan dan kebutuhan anggota keluarga ini, karena kita berpusat pada pandangan kita. Nah, sebagai bangsa kita dikotakan, dipisah, bahkan dipecah oleh penurut identitas primordial.
dan pemutlakan kebenaran sendiri. Ini belum pemilu, udah mulai nih sekarang nih. Udah mulai kembali politik identitas itu dikumandangkan setiap atau orang-orang tertentu. Setiap kelompok memaksakan kebenaran private-nya di ruang publik. Kalau bilang agamaku paling benar, ya udah nggak apa-apa di rumahmu aja, di dalam tempat ibadahmu, agama kita paling benar. Oke, yes. Tapi di ruang publik di mana perbedaan saling berjumpa, saling bertransaksi, ya jangan penuhi, jangan memaksakan kebenaran private itu di ruang publik. Ya, di gereja pun kita mengalami pengkotakan sebenarnya, bahkan perpecahan karena cara berpikir yang terkotak ini, yang hanya memikirkan kepentingan sendiri, kelompok sendiri, komisi sendiri, bidang sendiri, peduli setan dengan bidang lain, dengan komisi lain. Yang penting bidangku, komisiku, program komisiku berjalan. Ya. Kita tidak menyelami, gagal menyelami dan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Di dalam dunia yang terkotak-kotak ini, yang cenderung berpikir eksklusif ini, berita Natal menyeruak kesukaan besar, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat dunia adalah untuk semua bangsa. Diruntuhkan itu. Manusia yang saling terpisah bahkan terpecah karena cara berpikir dan bersikap eksklusif yang terkotak-kotak, yang memecah belah, kini dipersatukan. Kini didamaikan dalam peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Begitu Yesus lahir, maka apa yang memisah-misahkan dunia ini semestinya begitu ya. Ya, yang sudah saya katakan tadi, ideologi, agama, hobi, ya, minat, gender enggak ya, jenis kelamin enggak ya. Mestinya begitu Yesus lahir, percaya kepada Sang Juru Selamat, maka mestinya tembok itu harus diruntuhkan atau runtuh mestinya dengan sendirinya. Begitu Mas Tika. Baik. Ini baru tadi Bapak mengatakan di ayat 9-12 yang kita ulik di bagian ini ada dua hal yang bisa kita lihat begitu. Yang pertama sudah Bapak jelaskan. Nah, berarti masih ada yang kedua nih Pak. Betul, betul. Nah, tapi penjelasan Bapak mengenai ini kita tunda dulu ya Pak ya, setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat, masih bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Adrianus Larosa. Kita sedang mengulik Lukas 2 ayat 8-20. Topik kita membangun semangat kebersamaan dan solidaritas. Kita berada di segmen terakhir, jadi jika para sahabat ingin berkomentar atau bertanya silakan di kolom yang tersedia. Nah, kembali tadi ke percakapan atau bincang kita yang sangat menarik di segmen kedua tadi, di penghujung segmen kedua, Bapak sudah menjelaskan bagian pertama yang menjadi pesan dari ayat 9-12 ini. Nah, sekarang yang kedua Pak, apa makna dari ayat-ayat ini? Silakan Pak. Hal kedua berkaitan dengan 3 gelar untuk Yesus yang ada dalam berita dari para malaikat ini. Gelar pertama adalah Juru Selamat. Ya, artinya yang menyelamatkan, yang menebus dari dosa yang adalah sumber segala ketakutan, sumber segala ketidaknyamanan. Ini menjadi sangat penting bila kita mengingat bahwa pada waktu itu gelar sebagai Juru Selamat itu dikenakan kepada Kaisar Agustus. Dia adalah Juru Selamat. Ya. Nah,
Dengan menyatakan bahwa Yesus yang baru lahir itu adalah juru selamat, hendak ditegaskan bahwa bukan kaisarlah sang juru selamat itu, melainkan Yesus yang justru baru lahir itu. Tidak ada apapun dan tidak ada siapapun dalam dunia ini yang dapat menyelamatkan kita atau yang dapat menebus manusia. Hanya Yesus yang dapat melakukan itu. Dan ia bukan hanya dapat melakukannya, ia mau melakukan itu, ia mau menebus kita, ia mau menyelamatkan kita. Tidak ada yang dapat membebaskan manusia dari cengkeraman ketakutan kecuali percaya kepada Yesus. Sekali lagi, penyelamatan atau pembebasan yang Yesus lakukan bukan hanya pada gejala. Saya sudah katakan tadi ya, bukan hanya pada gejala dari ketakutan, bukan hanya dari wujud yang terlihat, melainkan dari sumbernya, dari biang keroknya itu dosa. Kelahiran Yesus membawa penyelamatan, membawa penebusan, membawa pembebasan dari dosa. Itu yang pertama. Gelar yang kedua adalah Kristus. Ini adalah terjemahan dari kata Mesia, artinya yang diurapi. Dia yang diurapi. Jadi Yesus yang baru lahir itu adalah Dia yang diurapi. Datangnya atau lahirnya seorang Mesias adalah salah satu dari inti pemberitaan para nabi-nabi Israel. Secara khusus setelah masa pembuangan. Baik pembuangan yang pertama di Asyur maupun pembuangan yang kedua ke Babel. Jadi Yesus sang juru selamat yang baru lahir ini adalah Dia yang dinantikan selama berabad-abad. Dia yang kelahirannya sudah diberitakan oleh para nabi. Jadi nggak tiba-tiba nongol. Sudah diwartakan oleh para nabi. Ia adalah sang juru selamat yang sah. Sang juru selamat yang benar. Itu gelar yang kedua. Gelar ketiga Yesus adalah Tuhan atau Kyrios. Dengan ini hendak dikatakan bahwa Yesus yang baru lahir itu adalah sang pemilik, sang penguasa yang mengendalikan kehidupan manusia, bahkan kehidupan secara keseluruhan. Nah, bertolak dari kenyataan bahwa ketakutan adalah sesuatu yang terus-menerus berusaha mencengkeram kehidupan manusia. Dan pada saat yang sama, isi berita yang disampaikan malaikat itu bahwa Yesus yang baru lahir itu adalah juru selamat dan sang penguasa kehidupan yang telah dinubuatkan oleh para nabi dan telah lama dinantikan. Maka kalimat jangan takut itu mendapat arti yang sangat mendalam dan relevan. Itu berarti peristiwa Natal pertama itu hendak mengatakan, bahkan menyerukan demikian. Hai manusia, hai engkau yang selalu merasa ketakutan, hai engkau yang merasa tidak dicintai, hai engkau yang merasa berdosa, dengarkanlah dengan baik-baik. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang akan membebaskan engkau dari segala belenggu yang mengikatmu itu. Itulah berita Natal yang sangat indah yang Allah sampaikan kepada kita. Siapapun engkau yang sekarang ini sedang berada dalam ketakutan, merasa hampa, merasa lonely, sendirian, ya, kesepian, entah karena apa. Firman Tuhan pada hari ini mengatakan kepadamu bahwa dalam Yesus Tuhan, engkau akan mendapatkan kelepasan. Itu adalah yang kita dapat dari tiga gelar Yesus yang sudah ada. Begitu, Penerbes Tika. Baik, pesan yang sangat indah di saat kita mempersiapkan diri menyambut Natal ini. Mungkin ada yang merindukan keluarga dan mungkin terpisah, atau mungkin karena memang COVID memisahkan kita secara selama-lamanya dan keluarga kita, dan ada hal seperti itu bagi kita lah. Pesan ini juga berlaku. Baik, masih ada beberapa ayat yang perlu kita ulik dan saya bacakan dulu ayat 13 dan 14 sebelum Pak Arlianus menyampaikan ulikannya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga dan muji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malaikat bernyanyi. Apa maksudnya ini, Pak? Dalam nyanyian para malaikat ini diproklamasikan dua hal yang terjadi pada saat kelahiran Yesus.
Yang pertama adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ini bukan sebuah harapan. Ya, kiranya Allah dimuliakan. Bukan. Ini adalah sebuah proklamasi, sebuah pemberitaan dan penegasan. Dengan ini tegaskan bahwa dalam dan melalui kelahiran Tuhan Yesus, ya, Allah dimuliakan. Artinya dalam diri Yesus sang bayi yang baru lahir itu, kuasa dan kasih Allah menjadi nyata, mewujud nyata dalam dunia. Kuasa dan kasih Allah yang hadir dalam dan melalui kelahiran Yesus itu sedemikian luar biasanya, sedemikian hebatnya, sehingga nama Allah dimuliakan di tempat yang maha tinggi. Bagian kedua adalah damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera atau dalam teksnya disebut eirene atau shalom dalam kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, berarti keselamatan yang menyeluruh, keselamatan yang holistik, yang utuh. Nah, ini akan semakin jelas ketika kita menyadari bahwa lawan kata dari damai sejahtera bukanlah perang, melainkan celaka, melainkan sengsara, melainkan kesusahan. Dan ini terjadi di antara manusia, artinya dalam dan melalui peristiwa kelahiran Yesus, keselamatan yang utuh dan menyeluruh itu terjadi di antara manusia. Hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Relasi antar manusia pun demikian. Manusia yang mengalami ini adalah manusia yang berkenan kepada Tuhan. Ya, yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Artinya apa? Ukurannya bukan yang ada dalam diri manusia, bukan yang dilakukan oleh manusia. Wewenang untuk menentukan siapa yang diperkenankan untuk mengalaminya, itu sepenuhnya berada dalam kuasa Allah yang penuh cinta, yang penuh kasih. Sebagaimana dinyatakan dalam bagian pertama tadi. Jadi semua orang akan mengalami keselamatan yang sempurna. Begitu teman-teman setiga. Jadi ini kabar baik bagi kita sekalian. Kita akan melanjutkan. Ada beberapa ayat lagi. Nah, saya tidak akan menunda. Saya akan membacakan ada beberapa ayat nih, Pak. Ya. 15-20. Jadi saya bacakan nanti untuk Bapak ulik sekaligus. Oke. Nah, ayat 15-20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Gembala mendapatkan didatangi oleh malaikat, diberikan sebuah berita baik, dan gembala merespon kira-kira begitu. Nah, tapi persisnya apa ulikan Bapak terhadap ayat-ayat yang saya baca ini, Pak? Ya, jadi mari kita perhatikan kalimat "mari kita pergi ke Bethlehem". Selaku kata kita, mari kita. Baik. Bukan Tika, tolong jaga studio ya. Saya mau pergi dulu, melihat apakah Pak Jokowi sudah datang atau belum. Bukan. Ya. Dia 15 tadi kan. Ya. Para gembala ini sebenarnya bisa saja saling berebut untuk melihat peristiwa maha hebat yang baru saja diberitakan malaikat. Kan ada kegemparan tuh. Mereka yang dihina, yang dianggap pinggiran, tiba-tiba malaikat Tuhan datang menyapa. Ini kalau Pak Jokowi, saya waktu 2 minggu lalu kan YKB kan berkunjung ke mana, ke Kupang sama ke mana tuh, ke Sumba. Itu di Kupang itu para pendeta cerita, ketika Pak Jokowi datang itu rakyat itu nggak digerakkan tumpah ruah ke jalan. Kan ada peristiwa yang maha hebat. Semua, dan bukan antar, semua orang ingin duluan, ingin melihat. Kalau bisa selamat. Foto. Sama, para gembala ini sebenarnya bisa saja saling berebut untuk melihat peristiwa yang maha hebat yang baru saja diberitakan malaikat. Karena Sang Juru Selamat dunia lahir. Pasti ingin jadi
saksi yang pertama dong. Ya. Ya. Dan kalau ini yang terjadi, saling berebut, maka mereka bisa saling bertengkar dan mungkin saling membinasakan. Dan hingga tinggal satu orang terkuat yang tersisa yang akan menyaksikan apa yang dikatakan Malaysia. Gua yang pergi, lu di sini nggak mau, hajar, berperang kalau perlu, bunuh supaya saya saksi utama. Ya. Namun para gembala yang sederhana ini, yang sering dihina ini, yang dianggap tak beradab ini, yang tak dipercaya ini, justru memilih cara yang sama sekali berbeda dari kecenderungan banyak orang. Mereka memilih kebersamaan. Mari kita pergi ke Bethlehem. Ayo sama-sama. Ayo bersama-sama. Mereka tidak mau ada seorang pun yang tertinggal. Mereka tak membiarkan ada seorang pun yang tak menyaksikan peristiwa maha hebat dalam sejarah dunia itu. Jadi kalau ada yang menakjubkan, ada yang luar biasa, ada yang akan jadi berkat, mereka tidak mau kalau hanya satu orang yang mengalaminya. Mereka ingin semuanya mengalami. Mereka tak mau ada seorang pun yang tak kebagian kegembiraan atau sukacita melalui perjumpaan dengan sang bayi Yesus, sang juru selamat dunia itu. Mereka membangun dan mewujudkan solidaritas. Ini tema kita. Mereka membangun dan mewujudkan solidaritas. Siapa mereka itu? Orang-orang yang dianggap tidak beradab, yang disingkirkan, yang dianggap hina, yang dianggap tak dapat dipercaya. Ini pesan penting dari peristiwa Natal bagi kita. Kita perlu terus memelihara kebersamaan dan solidaritas. Saya katakan memelihara karena kebersamaan dan solidaritas itu sebenarnya telah menjadi jiwa kita sebagai bangsa Indonesia. Kebersamaan dan solidaritas sudah menyatu dalam kehidupan kita sejak perjuangan kemerdekaan Indonesia sampai pada hari ini. Itu udah jiwa kita. Ya. Kita kan menang perang bukan karena alat militer kita hebat, tapi karena kebersamaan, karena solidaritas. Dunia mencatat bahwa di masa pandemi yang semoga kita segera lewati ini, misalnya, rakyat Indonesia berada di urutan teratas dalam hal solidaritas. Kesediaan berbagi dengan sesama yang menderita sebagai dampak dari COVID-19. Solidaritas itu diwujudkan dalam kebersamaan sebagai bangsa. Artinya, semangat berbagi itu diwujudkan tanpa mempertimbangkan perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, ras, atau golongan. Berita Natal ini mengingatkan kita untuk memelihara semangat kebersamaan dan solidaritas. Mengapa memelihara? Ya karena api semangat kebersamaan dan solidaritas itu dapat saja memudar. Namanya juga api bisa memudar ketika krisis ekonomi benar-benar melanda negeri kita tahun depan. Misalnya andaikan kita berdoa jangan sampai, kita bisa saja menjadi lelah untuk berbagi. Wah, saya juga krisis. Bagaimana bisa berbagi? Kita bisa saja merasa takut berbagi karena takut kehabisan. Dan ini adalah hal yang manusiawi, wajar. Karena itu, kita perlu terus memeliharanya dengan terus meyakinkan diri bahwa Allah beserta kita, Immanuel. Kita bisa saja lelah, dan lelah itu boleh. Jadi saya nggak suka dengan jangan lelah. Masa lelah nggak boleh? Kita bisa saja lelah dan itu boleh. Tapi jangan berhenti berbagi. Anda boleh lelah, tapi jangan berhenti berbagi. Jangan takut kehabisan dalam mewujudkan solidaritas. Sebab dia yang lahir adalah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Jadi barangkali ada yang bertanya, apa lagi yang bisa saya bagikan? Memang udah habis kok Pak. Nggak punya apa-apa lagi Pak. Mau bagi apa? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya kembali mengajak kita belajar dari para gembala. Mari tolong bacakan ayat 17 Pendeta Mustika. Baik, saya baca kembali Lukas 2 ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mereka memberikan artinya apa yang telah mereka dengar dan ketahui. Yang sudah mereka terima, itulah yang mereka berikan. Jadi para gembala memberi yang mereka punya, yaitu yang sudah diberitakan oleh Tuhan melalui malaikat kepada mereka.
Tuhan memberitahukan kepada mereka bahwa siapa bayi itu, siapa bayi Yesus. Dan itu yang mereka berikan, yang beritakan kepada Yusuf dan Maria. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi, memang hanya orang yang memiliki, yaitu yang telah menerima dari Tuhan, yang dapat memberikan. Kalau orang nggak punya, memang nggak bisa memberikan. Orang yang tidak punya nggak bisa memberikan. Atau orang pura-pura, kalau dia banyak harta dan ia tidak rela memberi, ia adalah orang yang tidak punya. Karena orang yang berpunya pasti bersedia memberikan. Ya, kan sesungguhnya kita ini pendengar Mestika, semua kita ini sebenarnya orang yang memiliki sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mungkin kita tidak memiliki uang berlebih. Uang kita mungkin hanya pas-pasan untuk kebutuhan sendiri. Tapi pasti kita punya sesuatu yang lain yang dapat kita berikan sebagai wujud dari solidaritas. Bukan hanya uang atau materi yang dapat kita berikan. Para gembala memberikan berita tentang Yesus. Karena itu yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Apa yang telah Tuhan berikan kepadamu, kepada kita. Secara berlimpah. Tak pernah kehabisan. Kesediaan mendengarkan keluh kesahkah. Tentu dengan tanpa terburu-buru memberikan nasihat. Kan ada orang kan baru dengar satu kata, udah kasih ayat-ayat firman Tuhan. Ada orang bisa mendengarkan berjam-jam tanpa mengomentari. Kemampuan merangkai kata-kata yang menguatkankah? Bahu yang menjadi bantal bagi yang sedihkah? Semua yang memberikan semangat kepada yang sedang kehilangan semangat. Kenalilah apa yang telah Tuhan berikan kepadamu, lalu bagikanlah itu kepada sesama yang memerlukan sebagai wujud solidaritas dalam kebersamaan dan sebagai persembahan Natal tahun ini. Akhirnya, selamat memelihara semangat kebersamaan dan solidaritas. Begitu. Baik, terima kasih Pak Pendeta Arlianus untuk ulikan yang disampaikan terhadap Lukas 2 ayat 8-20 ini, mengingatkan kita bersama untuk membangun, memelihara kebersamaan dan solidaritas dalam cara-cara yang kita bisa lakukan. Nah, mengakhiri ngulik Alkitab ini, saya ingin mengingatkan kita bahwa bagi kita semua Tuhan juga datang untuk memberikan keselamatan, dan mari seperti para gembala kita solidaritas juga untuk memberitakan ini kepada banyak orang. Jangan buat diri kita sendiri, tapi semua orang juga harus dibebaskan dari ketakutan mereka melalui berita yang kita sampaikan, cara hidup yang kita lakukan. Nah, sahabat, tuntas sudah jumpa kita kali ini. Kiranya apa yang kita bincangkan disampaikan oleh Pak Pendeta Arlianus menjadi berkat bagi kita semua, pengingat untuk menjaga, merawat kebersamaan dan solidaritas di masa susah, dan tetap percaya bahwa Tuhan yang telah bersabda, jangan takut, juga berkata pada kita dan menyertai kita. Terima kasih untuk dukungan para sahabat, baik dan memberikan like, membagikan link ini kepada sebanyak mungkin orang dan di media sosial para sahabat, dan juga yang baru pertama kali hadir di channel ini memberikan subscribe. Terima kasih untuk dukungan Anda. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Kita akhiri dengan doa oleh Bapak Pendeta Arlianus. Silakan Pak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah peristiwa perayaan Natal tahun ini boleh kembali mengingatkan kami bahwa Engkau datang untuk bersolidar dengan mereka yang tersisih, yang diremehkan, yang dihina, yang sendirian, yang diabaikan. Dan biar dalam peristiwa Natal tahun ini kami boleh menjadi alat dalam tangan-Mu untuk berbagi solidaritas itu dengan sesama kami. Supaya mereka yang sendirian tidak merasa sendirian. Mereka kekurangan dapat mendapat pertolongan. Mereka yang mengalami kepedihan, kehilangan dapat dihiburkan. Biarlah Tuhan Natal tahun ini menjadi penguat bagi kami untuk membangun kesetiakawanan, solidaritas dalam kebersamaan, bahkan di tengah-tengah masa yang sulit. Berkati pekerjaan dan pelayan di YKB. Berkati pemberitaan kabar baik dari YKB, supaya jadi berkat bagi semakin banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Demi Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.